luar biasa, saudara. Ini akan menjadi peringatan bagi kita sesuai firman-Nya bahwa kita sedang menanti kedatangannya. Firman Tuhan katakan, Dia terangkat ke surga, naik ke surga, dan sedemikian pula Dia akan kembali, ya, untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari terus setia, saudara, dan terus hidup di dalam kuasa kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak sendirian, sebab Roh penolong, Roh penghibur itu ada di dalam hidup kita, diberikan dalam kehidupan kita. Mari memuji Tuhan, mari elu-elukan Dia sebagai Raja. Dia Tuhan, Dia Raja, Raja kemuliaan, Raja yang terus memberikan kemenangan atas setiap kita. Haleluya, Raja mulia. Tuhan, Kaulah Raja, surgamu
Raja kita mulia. Mari terus bernyanyi bagi Tuhan. Serukan namanya yang berkuasa. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Haleluya. Kami lulukan Engkau Tuhan. Engkau Raja kemuliaan. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Mari saudara, kita akan masuk lebih dalam hadirat yang mulia yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Oh, haleluya. Dalam pujian yang bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Oh, ada siapa Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
pujian bagimu Tuhan. Oh, hanya bagimu, hanya bagimu, hanya untukmu Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian, Mazmur, nyanyian pengagungan hanya bagimu Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Seluruh permainan musik kami itu bagimu Tuhan. Setiap nyanyian yang kami lakukan itu bagimu Tuhan. Sungguh hanya bagimu. Terus kau pakai hidup kami bagi kemuliaan. Biarlah kami terus menyembah Engkau Tuhan seumur hidup kami. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang mulia ke setiap kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkannya. Firman-Mu akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk memuliakan Raja di atas segala raja, memuliakan Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan seluruh pujian
pujian syukur kami dan setiap doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kasihnya Tuhan, kita boleh dapat beribadah secara online pada saat pagi hari ini merayakan hari kenaikan Kristus ke sorga. Puji Tuhan, saudara gue dikasih oleh Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hari kenaikan Kristus ke sorga kita rayakan pada hari ini, saudaraku. Hari yang bersejarah, hari yang luar biasa, mengingatkan kita bahwa 40 hari Kristus ada bersama-sama dengan para muridnya. Waktu mengalami kematian, terus dia mengalami kebangkitan, dia ada 40 hari bersama-sama dengan para murid-muridnya, saudaraku. Dan pada satu waktu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kristus mengajak bersama-sama dengan para muridnya ke satu tempat bernama Bukit Zaitun, saudaraku. Ya, di sana Kristus berbincang-bincang dan ngobrol, sharing satu sama lain dengan para muridnya, dan tiba-tiba dia terangkat ke sorga. Pelan-pelan dia naik, akhirnya dia menghilang dan menuju ke sorga, saudaraku. Dan apa sih makna daripada kenaikan Kristus ke sorga, saudaraku? Yang pertama adalah, saudaraku, di Kisah Rasul, saudaraku, di Kisah Rasul 1, dan kita akan baca di sana ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kenaikan Kristus yang pertama yang kita temui adalah bahwa dia mencurahkan kuasanya terhadap kehidupan orang-orang percaya pada saat itu dan pada hari ini juga. Kita tidak pernah sendirian, ya, kita tidak pernah sendirian, tetapi ada roh yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudusnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah diberi kuasa, kita sudah diberi mandat oleh Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk hidup diam, menjadi orang Kristen, pergi ke gereja. Bukan hanya untuk duduk diam, saudaraku, untuk mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan. Itu sayang sekali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Murid-muridnya mungkin pada saat itu dalam kebingungan, ya, dalam kebingungan. Kristus tidak ada secara tubuh jasmani bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Mereka seolah-olah kurang kepercayaan diri. Bagaimana pemimpin pada saat itu meninggalkan kehidupan mereka. Namun firman Tuhan mengatakan, kita sudah diberi kuasa, murid-muridnya sudah diberi kuasa, yaitu Roh Kudus, untuk senantiasa menyertai setiap kita yang ada, yang percaya kepada Tuhan. Saksi, saudaraku, tidak sama dengan reporter. Kalau reporter memiliki tugas menyampaikan informasi, ya kan, hasil yang didapat tentang orang lain. Ya, kalau saudara mungkin seorang reporter, saudara akan, ada berita di sana, tentang si A, si B, si C. Terus lantas saudara memuat, ya, berita tentang orang tersebut ataupun kasus tersebut, saudaraku, di salah satu berita. Itu reporter. Kalau saksi, saudara menikah saudara Tuhan, tentang apa yang kita alami, tentang apa yang kita lihat, tentang apa yang kita rasakan secara pribadi di dalam kehidupan kita.
bukan menceritakan tentang pengalaman orang lain, bukan saudaraku, tetapi pengalaman kita, bagaimana kita merasakan ada sesuatu perubahan, ada sesuatu yang kita rasakan kalau kita bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, karena Roh Kudusnya saudara yang dikasih oleh Tuhan sudah diberikan atas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi banyak orang Kristen, ya mungkin bersaksi itu mudah, ya kan saudara? Kita bersaksi mudah, ataupun mungkin kita hanya bersaksi tentang Kristus, hanya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya dibilang susah juga enggak, sulit juga, gampang juga enggak. Jadi apa saudaraku? Yang menjadi setelah kita bersaksi kepada orang lain, kita harus bersaksi terhadap kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita terhadap orang lain, saudaraku. Itu yang terpenting. Matius 5 ayat ke-16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ini penting loh saudaraku. Orang lain tuh pengen lihat kita. Bukan hanya kita pandai bicara mengenai Kristus, mengenai gereja saudara, mengenai firman Tuhan, itu baik, tidak ada salahnya. Tetapi lebih daripada itu, yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh dapat berdampak. Kehidupan kita itu saudaraku boleh dapat menjadi terang. Kehidupan kita itu boleh dapat menjadi cahaya bagi setiap orang yang kita temui, menjadi berkat bagi setiap orang yang kita temui, saudaraku. Baik di tengah-tengah keluarga kita, baik di tempat pekerjaan kita, baik saudaraku di lingkungan tempat kita berada, Tuhan melihat cara hidupmu. Kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kita menjadi saksi, bukan kita menjadi reporter, saudaraku. Kita mengecap kebaikan Tuhan, karena Roh Kudus itulah yang memberikan saudara, yaitu penolong. Roh Kudus itulah yang memberikan saudaraku, sehingga saudaraku ada satu perubahan di dalam kekristenan saudara. Setelah kita bersaksi, marilah kita menjadi dampak, menularkan nilai-nilai value yang baik di dalam kehidupan kita. Orang lain ingin membuktikan, bukan hanya sekedar kita bicara. Orang lain pengen melihat, oh si A yang bergereja di sini, yang kemarin menyaksikan tentang kemurahan Tuhan, menceritakan keajaiban Tuhan, yang mengajak saya untuk ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, yang mengajak saya untuk ibadah secara online, yang untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya pengen lihat bagaimana sih kehidupannya. Itu yang harus saudara jaga. Di dalam Matius 5 ayat 13, saudaraku, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu sudah menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi selain diinjak, dibuang pada banyak orang, saudara. Diinjak orang. Garam itu kalau nggak ada, udah nggak asin, menjadi tawar. Makanan kita mau diasinkan pakai apa? Hanya zat garam saja yang bisa mengasinkan makanan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, saudara. Saudara itu tidak mungkin, saudaraku, setelah saudara menerima Roh Kudus,
diam-diam saja, ngumpet begitu, sehingga dampak tidak ada. Mari kita menjadi saksi. Dunia menantikan tentang kehadiran kita, dunia menantikan tentang berkat kita kepada orang lain. Dunia sedang melihat penampilan orang Kristen itu harus beda dengan cara-cara dunia, saudaraku. Karena Roh Kudus, penolong, Roh Kudus sudah mengubah hidup saya. Roh Kudus sudah memberikan kuasa kepada kehidupan saya, supaya saudara dan saya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi saksi. Ayo menjadi saksi. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Terus saudara menjadi teladan, contoh, role model di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi batu sandungan. Setelah kita menerima Roh Kudus, malah hidup kita nggak karu-karuan, saudaraku. Akan menjadi ceritaan bagi banyak orang. Akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus waktu sebelum dipenuhi Roh Kudus, dia menjual Yesus, menyangkal Yesus, ya kan? Tapi begitu dipenuhi Roh Kudus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia berani memberitakan Injil. Dan ribuan orang bertobat, menerima Kristus, memberi diri dibaptis. Oh, alangkah indah dan mulianya. Luar biasa pelayanan Petrus pada saat itu. Begitu juga dengan saudara. Dia Parakletos. Dia menolong saudara, dia menghibur saudara. Ada kuasa, ada dunamit, seperti sebuah ledakan yang luar biasa. Kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudusnya, mari kita menjadi saksi Kristus. Bukan hanya menjadi orang-orang yang berteoritis tentang kekristenan, tetapi menjadi orang-orang yang menyaksikan, yang mengalami ada satu perubahan di dalam kehidupan pribadinya, menularkan hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang sudah dia alami bersama dengan Kristus, sehingga orang lain boleh dapat percaya kepada Kristus dan nama Tuhan saja dimuliakan, saudara. Saudaraku, hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Kristus naik ke sorga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Hal yang kedua adalah, saudaraku, Yohanes 14 ayat yang pertama dan kedua. Dikatakan demikian, jangan ada gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wah, luar biasa ya Tuhan. Kenapa saya pikir-pikir kok Tuhan menyediakan tempat bagi kehidupan kita? Ternyata tempat yang kita sekarang diami itu hanya sementara loh, saudara. Yesus tidak mengatakan, wah aku akan menyediakan ya rumah di Pluit, aku akan menyediakan rumah di Kebayoran, aku akan menyediakan rumah di daerah Menteng, aku akan menyediakan rumah di Pondok Indah. Kalau saudara mendapatkan berkat-berkat yang rumah sekarang, ya puji Tuhan. Tetapi bukan itu tujuan kita. Bukan itu tujuan kita. Sadarilah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup ini yang kita diami ini adalah sementara saja.
rumah yang kita tempatin ini adalah sementara saja. Semua yang kita lihat, yang kita diam ini, itu hanya sifatnya tidak kekal, saudaraku. 2 Korintus 5 ayat pertama dikatakan di sana, jika kemah tempat kediaman di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman bagi kita di sorga, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wow! Ternyata rumah-rumah di bumi ini, saudaraku, itu dibongkar. Bukan dalam arti kata dibongkar oleh Satpol PP, saudaraku, yang kasih oleh Tuhan. Bukan dalam arti kata, saudaraku, dibongkar karena saudara bagaimana dengan masalah rumah yang sekarang ini. Bukan, saudaraku, bukan itu. Maksudnya adalah kita ini seperti orang perantauan, mendiami rumah di bumi ini, saudaraku, seperti orang perantauan. Sifatnya dia nggak tetap, nggak permanen, ya kan? Tetapi itu hanya sementara. Sementara Tuhan menunjukkan, dia siapkan rumah. Tuhan mau pikirin jauh-jauh ribuan tahun yang lalu untuk kita, bahwa kita harus bersuka cita. Untuk apa? Untuk siap-siap nih, saudaraku, bahwa kita akan pindah ke rumah yang Tuhan sediakan. Tentunya itu lebih bagus, lebih indah dari rumah yang kita diami sekarang. Saya kasih ilustrasi, saudaraku, tentu sebagai kepala keluarga atau ayah, kalau kita ingin membeli satu rumah, kita harus pertama-tama kita mungkin datang ke salah satu ya salesnya. Kita tanya dong, ya kan? Tanya bagaimana ini prospeknya, bagaimana ini lingkungannya, saudaraku. Nggak sekedar interior, nggak sekedar, saudaraku, eksterior, ataupun apapun, saudaraku. Lingkungannya juga sangat menentukan. Di satu rumah kita ingin beli, lingkungan itu sangat menentukan juga. Kalau lingkungannya tidak bagus juga, kita tentu akan berpikir-pikir, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku, Tuhan mengajak kita supaya kita eling gitu loh, bahwa ini hidup ini seperti uap, sebentar aja. Kita nggak perlu kita banggakan, sombongkan. Apa yang kita banggakan, sombongkan, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa, surga. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada sakit penyakit, virus apapun juga sudah tidak ada lagi di surga. Kita sudah sibuk dengan virus, COVID sana sini, banyak yang stres, banyak yang depresi, saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Ya, kita hidup karena dipimpin oleh Roh Tuhan sehingga kita kuat. Dan ketahuilah, saudaraku, bahwa surga itu tidak ada air mata lagi, tidak ada sakit penyakit lagi, tidak ada ICU, tidak ada untuk pemikiran penderitaan yang berat-berat, karena surga itu milik kepunyaannya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu kata Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan. Kalau saudara ikut Tuhan Yesus, itu tidak mungkin disesatkan. Satu saat, saudaraku, saya ingin jalan-jalan ke Bogor. Ya kan, Bogor itu banyak terkenal kuliner. Diajak teman, wah, dia telepon, Pak Sony, bisa nggak untuk kita pergi ke Bogor menikmati kuliner? Wah, saya oke aja, saudaraku. Kita ke sana 2 mobil, dan dia yang di depan, saya yang di belakang dong. Karena kan saya ngikutin, betul nggak? Karena kan saya tidak tahu makanan yang enak di Bogor itu apa.
Ya kan, primadonanya apa, yang dijual di sana itu apa. Tiba-tiba saudaraku, kita sudah sampai tol, ya, arah ke Bogor, udah masuk ke kota Bogor. Ini bapak saudaraku muter. Wah, saya pikir mau diajak mana ini? Padahal udah lewat beberapa kuliner saudaraku, restoran-restoran di situ yang ada di Bogor. Tapi kok dia tidak parkir, tidak turun di dalam mobil, dia terus muter-muter. Begitu sampai dekat Bogor, saudaraku, sudah sampai Bogor, di stop. Dia samperin saya, Pak Sony tahu nggak kuliner di Bogor itu apa? Ya ampun, saya bilang, Pak, saya nggak ngerti, saya ikutin Bapak. Saya juga belum pernah, Pak Sony, untuk makan di sini, saya tidak tahu. Saudaraku, yang ngajak saya ke Bogor nggak ngerti kuliner yang paling enak itu gimana. Coba kalau saya diajak, saudaraku, oleh orang yang ngerti keadaan Bogor, apalagi wali kota Bogor, bupati Jawa Barat Bogor, saudara, waduh, saya mungkin gak nyasar seperti bapak ini ajak saya. Betul gak, saudara? Tapi kalau Yesus yang ajak ke surga, sudah pasti kita sampai surga. Yang percaya katakan amin, saudara. Oleh sebab itu, sadarilah, hidup ini sementara, saudara. Hidup ini hanya seberapa saat aja, tidak kekal. Ada batasnya. Tetapi saudara tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Amin, saudaraku. Banggalah kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudaraku, saudara harus berjaga-jaga. Jaga hidup kita, jaga gaya hidup kita harus menjadi gaya hidupnya Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi setiap orang, saudaraku, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai di sini firman Tuhan kiranya menjadi berkat dan kekuatan atas hidup saudara. Shalom, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan terus persembahkan hidupmu untuk kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Sekali lagi saya ingatkan saudara, Yesus telah naik ke surga dan firman-Nya katakan Dia akan datang. Seperti Dia naik, demikian pula cara Dia akan turun untuk menjemput setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kami akan berkemenangan di dalam Engkau Tuhan, berkemenangan di dalam Engkau. Haleluya. Bagai raja wali di atas
adalah kemenangan buat kami Tuhan. Setiap kami akan tetap tinggal di dalam Engkau Yesus. Kami akan berjalan sesuai dengan janji firman-Mu, akan membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sekalipun ada banyak tantangan yang harus kami hadapi Tuhan, tetapi kami mau berpegang. Kami hanya berpegang kepada setiap janji firman-Mu Tuhan. Dan kami mau terus hidup di dalam-Mu, terus hidup di dalam-Mu Tuhan. Kami akan terus menanti-nantikan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Pak Allah yang setia buat kami. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Roh-Mu yang ada di dalam hidup kami akan terus menyertai kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati ibadah perayaan kenaikan Yesus ke surga. Biarlah ini menjadi peringatan akan setiap kami. Biarlah setiap pesan Tuhan yang kami terima malam ini, pagi hari ini Tuhan, boleh senantiasa menjadi peringatan kepada kami untuk kami hidup dalam menantikan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, dan terus berjaga-jaga di dalam hidup kami. Berkat-Mu untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan berkati, limpahkan kasih karunia-Mu atas kehidupan mereka, pakai hidup mereka lebih lagi Tuhan. Biarlah bertambah hikmat-Mu di dalam mereka. Mereka akan berhasil di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, berkat untuk setiap jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau akan terus menolong mereka. Biarlah umat-Mu menyembah Engkau. Terus Tuhan memberikan penyembahan kepada-Mu Tuhan dalam seluruh hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami peralaskan seluruh doa kami, permohonan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datang dari Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.